kaum muslimin menjalankan ibadah puasa untuk pertama kalinya dan juga untuk pertama kalinya merayakan Idul Fitri. Setelah meraih kemenangan di Perang Badar, masyarakat Madinah menyambut pasukan Badar di kota Madinah. Saksikan video selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, setibanya di Ar-Rawha, pasukan muslimin bertemu dengan orang-orang yang keluar dari Madinah untuk menyambut kedatangan mereka dan mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih. Saat itu, Salamah bin Salamah bertanya kepada orang-orang yang datang untuk menyambut itu, "Apa yang mendorong kalian untuk menyambut kedatangan kami? Demi Allah, jika sudah saling bertemu, maka badan kita sudah lemah dengan kepala gundul layaknya orang yang sudah tua renta." Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya lalu bersabda, "Wahai keponakanku, mereka adalah orang-orang penting." Usaid bin Hudayr yang berada dalam rombongan para penyambut berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan engkau dan membuat engkau senang. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak menyangka engkau akan berhadapan dengan musuh. Kukira mereka hanyalah kafilah dagang. Inilah yang membuatku tidak ikut bergabung ke Badar. Andai kata aku tahu mereka adalah pasukan musuh, tentu aku tak mau ketinggalan untuk ikut bergabung." "Engkau benar," jawab Rasulullah. Kemudian beliau dan pasukan muslimin memasuki Madinah sebagai pihak yang membawa kemenangan, sehingga menanamkan rasa gentar setiap musuh yang ada di Madinah dan sekitarnya. Karenanya, tidak sedikit penduduk Madinah yang masuk Islam setelah itu. Ini pula yang mendorong Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya untuk masuk Islam, sekalipun hanya di luar saja. Sehari setelah tiba di Madinah, para tawanan diteliti lalu dibagikan kepada para sahabat. Beliau menasihati agar mereka diperlakukan para tawanan itu dengan baik. Para sahabat biasa memakan korma, sedangkan untuk tawanan itu disuguhi roti. Begitulah mereka mengamalkan nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Masalah tawanan, setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat kepada para sahabat tentang masalah tawanan. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka itu masih terhitung keluarga paman, kerabat atau teman sendiri. Menurut pendapatku, hendaklah engkau meminta tebusan dari mereka, agar tebusan yang kita ambil dari mereka ini dapat mengokohkan kedudukan kita dalam menghadapi orang-orang kafir. Dan siapa tahu Allah memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka menjadi pendukung bagi kita." "Lalu bagaimana pendapatmu, wahai Ibnu Khattab?" tanya Rasulullah SAW. Umar menjawab, "Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, serahkan Fulan, kerabatnya kepadaku, biar ku penggal lehernya. Serahkan Uqail bin Abu Thalib kepada Ali bin Abu Thalib, biar dia dipenggal lehernya. Serahkan Fulan kepada Hamzah, saudaranya, biar dia dipenggal lehernya. Agar musuh-musuh Allah mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada rasa kasihan terhadap orang-orang musyrik, pemuka, pemimpin, dan para dedengkot mereka." Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar dan kurang sependapat dengan Umar. Beliau lebih cenderung untuk meminta tembusan dari mereka. Inilah penuturan Umar bin Al-Khattab. "Pada keesokan harinya, aku menemui Rasulullah SAW yang bersama Abu Bakar. Keduanya menangis. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau menangis dan sahabat engkau ini. Jika perlu aku untuk menangis, maka aku pun akan menangis. Jika aku tidak perlu menangis, aku pun tetap akan menangis karena engkau berdua menangis.' Beliau menjawab, 'Aku menangis karena permintaan yang disampaikan rekan-rekanmu kepadaku agar meminta tebusan dari mereka. Padahal dahulu siksaan yang mereka tawarkan kepadaku dulu lebih dekat dari pohon ini.' Yang beliau maksudkan adalah sebatang pohon di dekat beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Surah Al-Anfal ayat 67 dan 68. "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil." Ketetapan terdahulu yang dimaksudkan Allah ini seperti yang telah difirmankannya dalam Quran Surah Muhammad ayat 4.
Setelah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Di sini terkandung perkenaan untuk mengambil tebusan dari para tawanan. Selagi para tawanan itu tidak disiksa, diturunkan celaan karena mereka menawan orang-orang kafir. Padahal sebelumnya tidak ada peperangan. Kemudian mereka bisa menerima tebusan tidak hanya dari orang-orang jahat yang tidak menjadi tawanan di medan perang, tetapi juga dari para penjahat perang. Padahal biasanya para penjahat perang itu dijatuhi hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Jadi pendapat Abu Bakarlah yang diterapkan dengan mengambil tebusan dari para tawanan. Adapun nilai tebusannya ada yang 4.000 dirham, 3.000 dirham, dan 1.000 dirham. Siapa yang tidak sanggup menembus, maka dia bisa mengajari 10 anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya. Jika anak-anak itu sudah mahir, maka tebusannya dianggap lunas. Bahkan Rasulullah SAW bermurah hati kepada sebagian tawanan, membebaskan tanpa tebusan sama sekali, seperti Al-Muttalib bin Hantab, Saifi bin Abu Rafi'ah, Abu Hazzah Al-Jumahi. Namun, kemudian dia dibunuh selagi menjadi tawanan di Uhud. Beliau juga membebaskan menantunya, Abul Aus, tetapi dengan syarat dia harus melepaskan Zainab, putri beliau yang menjadi istrinya. Sementara Zainab sendiri sudah mengirim utusan untuk menembus suaminya. Tebusan berupa sebuah kalung yang dulu pernah dipakai Khadijah. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat kalung itu, hati beliau menjadi amat terenyuh. Lalu beliau meminta kepada para sahabat untuk membebaskan Abul Aus, yang mereka pun melaksanakannya. Tetapi tetap dengan syarat di atas. Akhirnya dia melepaskan Zainab yang kemudian hijrah ke Madinah untuk menyusul Zainab. Beliau mengutus Zaid bin Harithah dan seseorang dari Ansar, tunggulah di perkampungan Ya'juz sehingga Zainab lewat di sana, dan setelah itu temanilah dia. Maka mereka pergi untuk menyusul Zainab sehingga dapat membawanya ke Madinah. Kisah hijrahnya ini amat panjang dan juga memilukan. Di antara tawanan itu ada pula Suhail bin Amr, seorang orator yang ulung. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, cabutlah 2 gigi seri Suhail bin Amr agar lidahnya terjulur saat berbicara dan tidak bisa lancar berpidato dimanapun dia berada untuk memusuhi engkau." Namun beliau menolak permintaan Umar ini sebagai langkah untuk menjaga pamor beliau dan celaan Allah pada hari kiamat. Saat itu Sa'ad an-Nu'man pergi ke Mekah untuk umrah, tapi di sana dia ditawan Abu Sufyan. Sementara anak Abu Sufyan, Amr, menjadi tawanan dalam perang Badar itu. Maka orang-orang muslim membebaskan Amr, lalu Abu Sufyan juga melepaskan Sa'ad. Al-Quran berbicara tentang masalah perang. Allah menjelaskan tujuan yang mulia dari peperangan yang menegangkan dan banyak memakan korban ini, menunjukkan beberapa sifat dan akhlak kepada mereka yang harus diperhatikan saat perang dan saat mendapatkan kemenangan. Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang musyrik, munafik, Yahudi, dan para tawanan perang, menyampaikan yang nyata dan membimbing mereka yang menerima kebenaran. Setelah itu Allah berfirman kepada orang-orang muslim tentang masalah harta rampasan dan meletakkan dasar-dasar masalah ini. Kemudian Allah menjelaskan dan menetapkan aturan-aturan main saat perang dan damai. Karena dakwah Islam saat itu sudah memasuki tahapan ini, agar perang yang dilakukan orang-orang muslim berbeda dengan perang yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Mereka unggul karena akhlak dan nilai-nilai luhur, serta menegaskan kepada dunia bahwa Islam bukan sekadar teori yang mentah, tetapi Islam membekali para pemeluknya secara praktis, berlandaskan kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang diserunya. Kemudian Allah menetapkan beberapa butir undang-undang daulah Islam dengan membuat perbedaan antara orang-orang muslim yang menetapkan di wilayah Islam dan mereka menetap di luar wilayah Islam. Pada tahun kedua Hijriah, turun kewajiban puasa Ramadan, membayar zakat fitrah, dan penjelasan tentang batasan-batasan zakat yang lain. Kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya dimaksudkan untuk memperingan beban hidup yang dijalani orang-orang muhajirin dan ansor yang miskin, yang tidak mempunyai bakat usaha. Ada momen yang paling mengesankan, karena Id pertama yang dijalani orang-orang muslim dalam hidup mereka adalah Idul Fitri pada bulan Syawal 2 Hijriah. Setelah mereka memperoleh kemenangan yang gemilang di Perang Badar, betapa mengesankan Id yang penuh kebahagiaan ini. Setelah Allah menyematkan mahkota kemenangan
dan keperkasaan kepada mereka. Betapa mengagumkan solat Idul Fitri yang mereka lakukan saat itu. Setelah mereka keluar dari rumah dengan menyerukan suara takbir, tahmid, tauhid, hati mereka mekar, dipenuhi kecintaan kepada Allah sambil tetap mengharapkan rahmat dan keridhaannya. Setelah Dia memuliakan mereka dengan nikmat dan menguatkan mereka dengan pertolongannya, lalu Allah mengingatkan mereka tentang semua ini dengan firman-Nya, dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian, maka Allah memberikan kalian tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kalian rezeki dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Al-Anfal ayat 26. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.